I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Tasa Oktaviani dengan NIM A1D120075 dari ruang 002 semester 7 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai macam-macam sandi yang ada di dalam pramuka beserta cara penggunaan atau cara pengerjaannya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sandi itu. Sandi adalah sebuah cara untuk mengirim pesan rahasia di mana hanya pengirim dan penerima pesan yang mengetahui isi pesannya. Karena bersifat rahasia, tidak ada bentuk mutlak dari sandi. Hal yang penting dari sandi yaitu kesepakatan antara pengirim dan penerima pesan. Di dalam pramuka itu sendiri, sandi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada sandi kotak, yang kedua sandi angka, dan yang ketiga sandi huruf. Yuk simak video ini untuk penjelasan lebih lengkapnya. Jenis sandi yang pertama yaitu sandi kotak. Sandi kotak merupakan sandi yang ditulis dengan kotak. Nah, sandi kotak dibagi menjadi sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Adapun cara penggunaan atau cara pengerjaannya seperti berikut ini. Nah, pertama kita akan membahas mengenai sandi kotak 1. Untuk mengerjakan sandi kotak 1, kita harus memperhatikan rumus. Rumus sandi kotak 1 seperti berikut ini. Pertama, kita harus membuat dua bentuk kotak seperti ini. Kemudian setiap kotak berisi 2 huruf, di mana huruf yang kedua diberi tanda titik di atasnya. Cara pengerjaannya contohnya yaitu pada kata sandi. Penggunaannya, perhatikan kotak huruf S yaitu berada di sini, maka ditulis seperti ini. Kemudian huruf A berada di kotak ini, ditulis seperti ini. Huruf N berada di kotak ini. Karena huruf N merupakan huruf kedua, maka diberi tanda titik. Kemudian huruf D juga merupakan huruf kedua, maka diberi tanda titik. I berada di kotak tengah ini dan merupakan huruf pertama, jadi tidak menggunakan titik. Inilah sandi kotak dari kata sandi. Beginilah cara penggunaan ataupun cara kerja dari sandi kotak 1. Nah, selanjutnya sandi kotak 2. Nah, sandi kotak 2 ini hampir sama dengan sandi kotak 1. Yang membedakannya adalah pada rumusnya. Rumus sandi kotak 2 adalah seperti ini. Pertama, kita harus membuat kotak berbentuk seperti ini terlebih dahulu. Nah, setiap kotaknya berisi dengan 3 huruf. Huruf kedua diberi tanda 1 titik di atasnya, sedangkan huruf ketiga diberi 2 titik di atas huruf tersebut. Begitu seterusnya. Nah, karena huruf di kotak terakhir ini terdiri dari 2 huruf, maka huruf Z hanya diberi tanda 1 titik di atasnya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menggunakan setiap huruf dari sandi kotak 2 ini? Nah, contohnya kata pramuka.
Nah, caranya hampir sama dengan sandi kotak 1. Perhatikan bentuk kotaknya dan tanda titiknya. Huruf P berada di kotak ini dan merupakan huruf pertama, berarti tidak menggunakan tanda titik. Kemudian huruf R berada di kotak yang sama dengan huruf P dan R merupakan huruf ketiga, maka diberi tanda 2 titik. Kemudian huruf A berada di sini, huruf M, begitu seterusnya. Nah, beginilah bentuk sandi kotak 2 dari kata pramuka. Nah, beginilah cara penggunaan ataupun cara pengerjaan dari sandi kotak 2. Jenis sandi yang kedua yaitu sandi angka. Sandi angka merupakan sandi pramuka dengan memberikan penomoran pada masing-masing alfabet. Adapun cara penggunaan ataupun cara pengerjaannya seperti berikut ini. Nah, selanjutnya yaitu sandi angka. Cara membuat rumus sandi angka adalah pertama-tama kita harus membuat atau menuliskan huruf A sampai Z terlebih dahulu seperti ini. Kemudian rumusnya adalah A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan begitu seterusnya sampai huruf Z yaitu 26. Nah, adapun cara penggunaan dari sandi angka ini contohnya yaitu pada kata scout. Nah, perhatikan huruf S. S rumusnya yaitu angka 19. S 19, C 3, O 15, U 21, dan T 20. Maka baca sandi angkanya 19, 3, 15, 21, 20. Nah, itulah bentuk sandi angka dari kata scout. Jadi beginilah cara pengerjaan sandi angka. Jenis sandi yang ketiga yaitu sandi huruf. Sandi huruf merupakan sandi yang terdiri dari huruf-huruf alfabet yang berlaku secara internasional. Nah, sandi huruf ini memiliki tingkat kerawanan dan kesalahpahaman yang tinggi. Adapun cara pengerjaan atau cara penggunaannya seperti berikut ini. Nah, pertama kita membahas sandi huruf AZ. Rumusnya yaitu pertama kita membuat garis seperti ini. Kemudian karena namanya sandi AZ, maka huruf A dibuat terlebih dahulu dan bertemu dengan huruf Z. Kemudian dilanjutkan dengan huruf B. Cara pengerjaannya contohnya yaitu pada kata tunas kelapa. Perhatikan huruf T bertemu dengan huruf G, maka ditulis di sini G. Kemudian perhatikan huruf U bertemu dengan huruf F, huruf N bertemu dengan huruf M, begitu seterusnya. Nah, jadi baca dari sandi huruf AZ dengan kata tunas kelapa yaitu ini GF MZH PU OZ KZ. Jadi beginilah cara penggunaan atau pengerjaan dari sandi huruf AZ atau sandi AZ. Selanjutnya yaitu sandi huruf yang kedua yaitu sandi huruf AN. Sandi AN ini hampir sama dengan sandi AZ.
Rumusnya yaitu yang pertama kita juga harus membuat garis seperti sandi AZ. Kemudian karena namanya sandi AN, maka huruf A-nya bertemu dengan huruf N. Kemudian huruf A dilanjutkan dengan B. Nah, contoh pengerjaannya yaitu dengan kata Natasha. Perhatikan huruf N. Huruf N bertemu dengan huruf A, berarti di sini ditulis A. Huruf A bertemu dengan huruf N, kemudian huruf T, G, begitu seterusnya. Nah, beginilah baca dari sandi AN dengan contoh kata Natasha yaitu ANGNFUN. Maka beginilah cara pengerjaan dari sandi AN. Nah, itulah pembahasan mengenai macam-macam sandi beserta cara penggunaan dan cara pengerjaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, word that thing. Bitches on my line.